Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Olimpiade Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta rekan-rekan peserta lomba pidato yang inspiratif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dian Rizky Agustin akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan krusial, yaitu peran literasi sastra dalam memperkuat jati diri budaya bangsa. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menyelami dunia yang penuh keajaiban, dunia di mana kata-kata menari dan jiwa berdendang. Dunia itu adalah dunia sastra. Teman-teman yang saya banggakan, sastra bukan sekadar tumpukan kata-kata atau untayan kalimat yang indah. Sastra adalah representasi jiwa bangsa. Di dalam karya sastra terkandung nilai-nilai luhur, sejarah yang panjang, dan perjalanan perjuangan bangsa yang tidak pernah pudar. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan menuju menjadi bangsa yang maju. Bayangkan ketika kita membaca karya besar, salah satunya seperti novel-novel Pramudia Anantatur. Melalui bukunya, kita seakan diajak masuk ke masa-masa sulit perjuangan bangsa ini melawan penjajahan, merasakan kepedihan, kegigihan, dan pengorbanan. Atau ketika kita menikmati puisi Chairul Anwar yang setiap baitnya memancarkan semangat kebebasan dan kemerdekaan. Sastra bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah alat untuk memahami sejarah, menyentuh emosi terdalam, dan menghidupkan kembali jiwa bangsa yang sesungguhnya. Sayangnya, di tengah gemuruhnya era digital saat ini, literasi sastra semakin terpinggirkan. Kehidupan modern yang serba cepat, didorong perkembangan teknologi dan internet, membuat kita semakin terasing dari buku-buku sastra. Di era gawai ini, perhatian kita lebih sering tertuju pada hiburan instan, sehingga melupakan kekayaan budaya yang tersimpan pada lembaran karya sastra. Padahal, sastra memiliki peran yang sangat penting, bahkan krusial dalam memperkuat jati diri budaya bangsa. Sastra lebih dari sekadar cerita, ia adalah penuntun moral dan cerminan karakter bangsa kita. Dalam sastra, kita diajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, gotong royong, persaudaraan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan melalui sastra, kita diajarkan agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam jiwa generasi muda. Lebih dari itu, sastra juga sebagai alat pemersatu bangsa. Meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda, namun sastra dapat menjembatani perbedaan tersebut. Namun, pada dasarnya tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana membuat sastra tetap hidup di dunia yang semakin digital ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk kembali mencintai sastra. Membaca, menulis, dan merayakan karya sastra bukan hanya sekadar hobi, tapi sebuah tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, misalnya mulai membaca buku-buku sastra lokal, berbagi kutipan sastra di media sosial, atau bahkan mendukung penulis-penulis muda Indonesia untuk terus berkarya. Teman-teman literat yang hebat, sastra tidak pernah mati. Ia hanya menunggu kita untuk kembali membacanya, menghidupkannya, dan membuatnya bermakna kembali. Dengan demikian, mari jadikan literasi sastra sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, sebagai cara untuk memahami dunia, diri kita sendiri, dan yang paling penting, bangsa kita. Mari jadikan sastra sebagai jembatan kita untuk mengenal masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai sastra, merayakan karya-karya sastra, dan semakin memperkuat jati diri budaya bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.